Perubahan regulasi terkait gaji dan pensiun aparatur negara akan mulai berlaku secara resmi pada 30 Januari 2026. Keputusan ini mencakup penyesuaian gaji pokok ASN, PPK Polri Hakim Guru Non-ASN, pensiunan dan veteran serta pembayaran rapelan. Selama 12 bulan, tidak semua detail akan terlihat jelas. Bagi yang tidak mengikuti prosedur administratif secara tepat, kesalahan kecil dalam verifikasi data dapat berdampak pada keterlambatan pembayaran atau perhitungan yang berbeda dari hak seharusnya setiap komponen pembayaran, mulai dari gaji pokok hingga tunjangan kinerja, diatur oleh peraturan resmi dan surat edaran pemerintah. Ada pertanyaan penting yang harus diperhatikan. Apakah seluruh tunjangan keluarga dan tunjangan tambahan lainnya tercatat dengan benar? Apakah rekening bank penerima sudah sesuai dengan administrasi pemerintah? Kegagalan memahami hal ini dapat menimbulkan perbedaan nominal yang signifikan. Kebijakan yang akan diberlakukan menekankan prinsip merit dan kinerja. Kenaikan gaji pokok akan berbeda-beda sesuai dengan pangkat, jabatan dan prestasi kerja unit masing-masing. Guru non-ASN akan menerima penyesuaian. Tunjangan profesi, hakim mengalami penyesuaian total yang signifikan, dan PPK disetarakan dengan ASN struktural. Semua ini diatur untuk memastikan pembayaran berjalan, adil tepat waktu, dan sesuai dengan hak penerima. Selain itu, pembayaran rapelan 12 bulan akan langsung dicairkan, tidak menunggu kuartal berikutnya. Misalnya ASN golongan 3 dengan gaji pokok 4,000 dapat menerima rapel sekitar 4,10,000. Sedangkan pejabat eselon 2 dengan gaji 1,000 akan menerima rapel sekitar 10,000. Pensiunan akan menyesuaikan dengan pangkat terakhir sebelum pensiun dan beberapa menerima jumlah lebih tinggi dibanding ASN aktif. Penting dicatat bahwa kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk kesejahteraan individu, tetapi juga untuk memberikan efek ekonomi nasional. Rapelan dan kenaikan tunjangan diharapkan meningkatkan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi pada pertumbuhan PDB. Setiap tambahan belanja rumah tangga sebesar 1,000 diperkirakan meningkatkan PDB sebesar 0,1% dengan total anggaran rapelan dan kenaikan gaji mencapai lebih dari 20 dan dampak terhadap ekonomi cukup besar. Kebijakan ini sekaligus menandai reformasi struktural dalam pengelolaan penggajian negara. Tunjangan kinerja dihitung berdasarkan merit dan kelas jabatan. 1,17 diberikan hanya bagi ASN yang berprestasi. Bagi yang tidak produktif, tunjangan tidak naik. Hal ini merupakan langkah untuk memastikan birokrasi bekerja secara profesional dan akuntabel, serta mendorong integritas dan transparansi. Dalam administrasi negara, setiap penerima gaji dan pensiunan wajib memverifikasi data pribadi, memperbarui rekening bank, dan memastikan dokumen administrasi lengkap. Sebelum 30 Januari 2026, tunjangan keluarga, anak dan istri suami hanya dibayarkan jika data telah diverifikasi secara resmi. Mekanisme serupa berlaku bagi pensiunan di luar negeri atau dengan rekening non-standar. Ketidaksesuaian data dapat mengakibatkan penundaan pembayaran atau perhitungan yang salah. Dana untuk kenaikan gaji dan rapelan berasal dari realokasi anggaran kementerian, surplus fiskal semester pertama, serta dana pemulihan ekonomi nasional yang tidak lagi mendesak. Tidak ada utang baru yang digunakan. Kebijakan ini dirancang untuk mengoptimalkan peran ASN dan pensiunan sebagai penggerak ekonomi lokal. Ketika gaji dan rapelan diterima, konsumsi meningkat, usaha kecil bergerak, dan pajak kembali mengalir ke kas negara. Kenaikan ini termasuk langkah agresif dibandingkan praktik negara lain di Amerika, Jepang, dan Jerman. Penyesuaian gaji pegawai federal dilakukan bertahap, biasanya 24% per kuartal. Di Indonesia, kenaikan diberikan langsung hingga 200%. Di sektor tertentu disertai rapel 12 bulan. Ini menunjukkan keberanian fiskal dan strategi politik yang presisi serta upaya membangun loyalitas birokrasi dan memperkuat integritas institusi sipil. Kebijakan ini juga memberikan penghargaan nyata kepada veteran dan pensiunan yang berjasa. Rapelan gaji dan tunjangan meningkatkan rasa memiliki terhadap sistem, menumbuhkan loyalitas dan menegaskan profesionalisme ASN. Evaluasi kinerja periodik dan sistem merit memastikan tunjangan kinerja diberikan selektif berdasarkan pencapaian dan akuntabilitas. Guru non-ASN dan hakim mendapatkan perhatian khusus. PPK disetarakan dengan ASN struktural. Sesuai masa kerja dan beban tugas, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan gaji dan rapelan adalah investasi dalam stabilitas nasional. Dengan rapelan dan tunjangan, konsumsi rumah tangga meningkat, fiskal tetap stabil, dan pertumbuhan ekonomi didorong. Kebijakan ini menjadi buffer fiskal yang cerdas, menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian
Global langkah ini menandai awal era baru, pengelolaan keuangan negara adil, transparan berbasis kinerja, tidak berdampak langsung pada masyarakat. Semua penerima gaji dan pensiunan dianjurkan memastikan administrasi mereka lengkap agar tidak kehilangan rapel atau tunjangan. 30 Januari 2026 menjadi titik penting. Rapel gaji 12 bulan dicairkan, tunjangan disesuaikan, dan era baru birokrasi profesional dimulai. Dengan memahami setiap detail, setiap penerima gaji dan pensiunan dapat merencanakan keuangan jangka panjang dengan aman dan nyaman, serta menerima hak yang telah ditetapkan pemerintah. Sesuai regulasi resmi, informasi ini wajib diperhatikan, diverifikasi dan disebarkan kepada keluarga dan rekan kerja agar setiap orang dapat memanfaatkan hak finansial mereka secara tepat.